Hai adik-adik, apa kabar semua? Langsung berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita bersyukur kepada Tuhan, walau dalam situasi pandemi saat ini, tetapi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Langsung percaya dan berharap, walaupun dalam keadaan situasi saat ini, semangat adik-adik tidak akan berkurang. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kami. Bahkan Tuhan memberikan kami satu kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami hari ini nama Tuhan terus dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami juga boleh fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika tadi adik-adik bangun, adik-adik pasti melihat ada matahari yang terbit. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu dari terbit matahari hingga sampai masuknya. Kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian ini dari terbit matahari. Biarlah nama
karena nama Tuhan terus kita permuliakan setiap hari. Oke adik-adik, setelah kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lose Debbie melalui pembacaan firman Tuhan, dan juga setelah itu dilanjutkan dengan panggung mereka berikut ini. Kejadian 21 ayat 5 dan 6. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Ayo yang sudah siap mendengar firman Tuhan, kita duduk, siapkan Alkitabnya. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyediakan waktu bagi kami hari ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan, berikan hikmat-Mu supaya apa yang disampaikan hari ini dapat dimengerti oleh anak-anak dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sertai hamba-Mu ya Tuhan dalam penyampaian firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih ingat gak cerita yang minggu lalu? Minggu lalu masih cerita tentang Abraham ya. Perjalanan Abraham minggu lalu sampai di tanah Negeb ya. Nah sekarang kita juga mau mendengarkan cerita Abraham lagi. Cerita mengenai kelahiran Ishak ya. Dan juga bagaimana Hagar dan anaknya diusir. Mari kita saksikan panggung boneka berikut ini. Adik-adik, pada suatu hari Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik sehingga saya boleh mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, selamat istriku. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan seorang anak laki-laki di tengah keluarga kita. Sungguh kita tidak bisa bayangkan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Iya, senang sekali suamiku. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa saya bisa mengandung. Saya sependapat dengan kamu istriku. Apakah kamu ada ide? Siapa nama anak kita? Mau dikasih nama apa? Suamiku, gimana kalau engkau saja yang memberi namanya? Baiklah, jika kamu yang mempercayakannya, aku akan memberi nama dia Ishak. Bagaimana? Wah, nama yang bagus sekali. Memang engkau suami yang cerdas. Lalu, apa yang engkau lakukan setelah engkau menamainya? Saya sudah mempunyai rencana, yaitu saya akan menyunatkannya. Kapan waktunya suamiku? Nanti sih, bukan sekarang. Kita tunggu waktunya. Sampai kapan? Yaitu kita tunggu sampai anak kita berusia 8 hari. Kenapa harus menunggu 8 hari? Karena itu memang perintah Tuhan kepadaku istriku. Baiklah, saya baru mengerti karena engkau telah menjelaskannya kepadaku. Adik-adik, ketika Ishak lahir, Bapak Abraham sudah berusia 100 tahun. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, saya ikut tertawa. Saya ikut bersukacita dan senang karena Allah telah membuatmu tertawa. Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepadamu, suamiku, Sarah menyusui anak? Namun sekarang aku telah melahirkan seorang anak laki-laki bagimu pada masa tuamu. Betul istriku. Kadang apa yang kita rasa tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul. Nah adik-adik, Ishak semakin hari bertambah besar dan Abraham mengadakan perjamuan besar untuk Ishak. Suatu hari, Sarah melihat Ismail anak Hagar dan Sarah tidak senang mereka bermain bersama.
sehingga dia menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Apa-apaan ini? Kenapa Ismail bermain dengan Ishak? Suamiku, mendekatlah. Ada yang ingin kusampaikan kepadamu. Ada apa, istriku? Coba kau ceritakan kepadaku. Saya ingin engkau mengusir hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak kita Ishak. Aduh, hal-hal ini sangat menyebalkan sekali. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab apa yang disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah Ismail ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sungguh, saya tidak tahan melihat anak saya Ismail mati dengan seperti ini. Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Tuhan, Engkau tahu bahwa saya saat ini sedang sedih. Hagar, jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Lalu, apa yang hendak saya lakukan, Tuhan? Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Oh Tuhan, terima kasih, karena Engkau telah mendengarkan seruanku. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Adik-adik, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, udah lihat ya Bang bonekanya tadi ya. Bagus kan ceritanya? Sekarang nih, langsung mau tanya. Ada yang tahu nggak artinya ingkar janji itu apa ya? Nah, ingkar janji itu artinya tidak menepati janji yang sudah kita ucapkan atau tidak melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Ya, misalnya nih, adik-adik nih ya, udah janji sama Mama. Ya Ma, nanti abis ini aku mau belajar. Tahu-taunya nggak mau belajar. Padahal udah janji loh, itu namanya ingkar janji ya. Udah janji sama temen nih, jam 10 nanti kita mau belajar sama-sama. Dia keenakan main lupa ya, atau dia tidak mau ikut belajar bersama. Nah, itu namanya ingkar janji ya. Tetapi beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Allah yang selalu tepat janjinya. Seperti cerita boneka tadi ya. Allah selalu menepati janji kepada Abraham. Dia selalu melindungi keluarga Abraham ya. Bahkan dia tepat janji bahwa Abraham akan mendapatkan anak. Walaupun di usianya yang keberapa tadi? 100 tahun baru punya anak. Namanya Ishak ya. Nah, walaupun sebelum Ishak ada anak juga namanya Ismail, dan Ismail diusir beserta Hagar, tetapi Tuhan tetap berjanji loh, Tuhan tetap menyertai Hagar dan Ismail ya, karena Ismail juga termasuk anak Abraham juga ya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan tidak suka anak-anak yang ingkar janji. Tuhan maunya anak-anak itu selalu menepati janjinya ya. Sama seperti dalam kitab Mazmur pasal 12 ayat 7 ya. Bunyinya apa? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji
7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, jadi, nah adik-adik, kita tadi dengar ceritanya ya, bagaimana Tuhan itu tidak lupa dan selalu menepati janji. Walaupun mungkin Abraham sedikit ragu-ragu ya, bahkan Sarah sampai tertawa juga ya di usianya yang sudah tua, mana bisa lagi punya anak. Ternyata Tuhan masih loh bisa, kan Tuhan serba bisa ya, semua tidak mustahil pasti bisa sama Tuhan. Nah, kita harus percaya dengan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu akan membawa sukacita dalam kehidupan kita ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk menjadi anak Tuhan yang selalu menepati janji kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, apalagi janji kepada Tuhan ya. Baiklah, mari kita berdoa, kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mendengarkan cerita-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang mau menepati janji kami, menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat pada firman Tuhan. Kami juga mau berjanji ya Tuhan, menaati orang tua kami, guru-guru kami. Biarlah Tuhan terus berikan kami kekuatan, Tuhan terus ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami terus dapat menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Kita berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita barusan menyaksikan panggung boneka. Bagaimana adik-adik perasaan adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Semangat ya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah hari ini kita sudah selesai ibadah, namun sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, bahkan melebihi semuanya itu, kasih Tuhan tetap yang paling tinggi. Oke, kita menyanyikan bersama-sama. Mari kita berdiri dengan semangat, kita menyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Apa kasih apa? Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik barusan menyanyikan lagu bahwa kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai, dan sampai jumpa minggu depan.